Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Melani dengan NIM PMM 2100276. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengukuhan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan. Untuk mencapai tujuan keberlanjutan pengukuhan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan, maka pengukuhan hak-hak ulayat terhadap hutan bagi masyarakat adat penting, artinya dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat komunal sekitar hutan, termasuk perlindungan hak-hak kepada mereka untuk pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan secara milik umum atau common property resource, seperti dalam hutan masyarakat, bersama dengan pelindungan tanah dan air yang ada dalam kawasan hutan tertentu. Nah, berbagai temuan dari banyak studi mengenai pengelolaan common property resource menunjukkan adanya kegagalan maupun keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya. Informasi mengenai kegagalan ataupun keberhasilan pengelolaan common property resource dapat dijadikan masukan atau rekomendasi untuk pengelolaan common property resource yang mengarah pada efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Jika hak-hak ulayat sudah dikukuhkan dan dalam pelaksanaannya mengikuti persyaratan-persyaratan pengelolaan common property resource, maka sistem hak-hak ulayat dapat berjalan dengan efektif. Ada 10 persyaratan dalam pengelolaan common property resource. Yang pertama, terlindung dari intervensi luar. Kemudian yang kedua, batas-batas sumber daya harus jelas demarkasinya. Kemudian yang ketiga, kriteria keanggotaan komunal yang jelas. Yang keempat, bebas membuat pengaturan dalam adat sendiri. Yang kelima, pemanfaatan sumber daya dilakukan secara konservatif. Yang keenam, peraturan pemanfaatan harus jelas. Lalu yang ketujuh, sanksi hukum harus ditegakkan. Yang kedelapan, distribusi hasil atau manfaat dibagi secara adil. Yang kesembilan, biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Kemudian yang terakhir atau yang 10, institusi disusun secara berjenjang, fleksibel, dan mudah dikontrol. Untuk persyaratan yang pertama, yaitu terlindung dari intervensi luar. Pada dasarnya, masyarakat komunal sekitar hutan memiliki kemampuan dan karenanya mempunyai hak untuk menguasai serta mengatur sumber daya alam lokal seperti lahan, tanah tutupan hutan, dan tata air, serta memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Persyaratan yang kedua yaitu batas-batas sumber daya harus jelas demarkasinya. Sumber daya alam tertentu seperti hutan lebih mudah diidentifikasikan dan ditetapkan batas-batas fisik alamiahnya dari sumber alam lain seperti ladang atau pesisir. Demikian juga halnya identifikasi dan pengukuhan wilayah hukum adat terhadap hutan lebih mudah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu kriteria keanggotaan komunal yang jelas. Kelompok pemanfaatan sumber daya harus mempunyai kesepakatan antar warganya secara internal dan solid mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi anggota kelompok mereka. Nah, sebaiknya ditetapkan juga kriteria kelayakan keanggotaannya guna mencegah peningkatan jumlah keanggotaan yang terlalu cepat. Yang keempat yaitu bebas untuk membuat pengaturan dalam adat sendiri. Peraturan yang keras dan kaku dalam hak-hak adat dapat mengancam keberlanjutan rezim pengelolaan sumber daya milik umum atau common property walaupun mereka mempunyai organisasi yang baik. Sebaiknya, niat bermurah hati tanpa pertimbangan hal yang baik dapat mendatangkan malapetaka bagi masyarakat setempat. Kemudian yang keenam, peraturan pemanfaatan harus jelas serta mudah diterangkan. Nah, seringkali
Rezim-rezim Common Property menetapkan batas kuantitatif terhadap jumlah produk yang boleh diambil setiap pemanfaatan di setiap zona properti komunal. Akan tetapi, pembatasan ini melahirkan komplikasi bahwa jika timbul kecurigaan mengenai terjadinya pelanggaran, diperlukan pengukuran, penimbangan, dan diskusi antara para pemanfaat dan penjaga sumber daya mengenai apakah batasan kuantitatif tidak berlaku untuk jenis-jenis ini atau spesies itu, apakah kayu bakar ini diambil dari zona 1 atau 2, kemudian apakah diameter batang kayu yang diambil terlalu besar atau tidak. Yaitu distribusi hasil atau manfaat dapat dibagi secara adil. Pengamat yang meromantisasi pengelolaan Common Property Resource acap kali terkejut manakala mereka mendapati kenyataan bahwa rezim-rezim Common Property tidak selalu menciptakan kesetaraan pendapatan bagi masing-masing anggota kelompok pemakai. Adil tidaknya pendistribusian produk-produk Commons sangat berbeda dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat yang lain. Hak pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara formal atau egaliter, satu rumah tangga dan berhak untuk satu suara. Yang kesembilan yaitu biaya transaksi dalam mengatasi sengketa harus ringan. Sistem Common Property yang berhasil mengasumsikan bahwa terjadinya salah paham dapat mengarah kepada bentrokan-bentrokan kecil antar para pemakai sumber daya alam. Oleh karena itu, mereka sengaja memberikan kesempatan bagi para pemakai Common Property untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi perselisihan mereka sehingga peraturan dapat diklarifikasi atau disesuaikan jika dipandang perlu. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengukuhan hak-hak masyarakat lokal terhadap hutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.